Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di video kali ini, aku mau nyeritain tradisi di desa aku, dimana setiap tanggal 15 untuk kalender Jawa, jadi sekitar 2 minggu menjelang hari Ramadan, kita akan ngadain kupat ruah. Ruah di sini artinya kita mendoakan untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita yang dikirim ke masjid kayak gini. Jadi simak cerita aku ya. Yang pertama, aku mau ngisi dulu ketupatnya. Ini pakai beras yang direndam selama kurang lebih 1 jam, ditiriskan airnya, lalu diisi di tempat wadah ketupatnya. Ketupatnya ini udah aku bikin semalam. Kalau ngisi, ini jangan sampai penuh di tempatnya ya, takutnya nanti ketupatnya nggak jadi dan keras. Jadi untuk pengisiannya diisi separuh dari tempat atau wadah ketupatnya. Di sini nyebutnya urung kupat ya. Biasanya terbuat dari daun kelapa ataupun daun lontar atau daun siwalan ya. Aku juga pakai lontong ini. Aku bikin lontong. Aku kebetulan lebih suka lontong daripada ketupat karena teksturnya lebih lembut dan warnanya lebih hijau. Jadi menurut aku lebih enak dan menggugah selera kalau makan. Sama halnya dengan ketupat, ngisiannya ini cuma separuh dari tempat lontongnya agar ketupat yang dihasilkan lembut, enggak keras. Proses selanjutnya, aku ngerebus lontong dan kupatnya ini kira-kira 3-4 jam. Semakin lama akan semakin tanek, nggak cepet basi ya. Sambil nungguin ketupat dan lontongnya, aku mau bikin lepet. Lepet ini jajanan pendamping untuk ketupat ya. Biasanya terbuat dari beras ketan. Kalau aku sih pakai beras ketannya sekitar setengah kilo, dan kelapanya jangan pakai kelapa yang tua, kelapanya yang sedang. Kelapanya kalau terlalu muda juga hasilnya nggak gurih, jadi yang sedang atau bahasa sininya kemetan. Pakai kelapanya sekitar 1/4 bagian dari kelapa ya. Cara buatnya, talinya tadi aku tali di tengahnya dan aku lipat menjadi 3 lipatan daun kelapanya. Isi bagian tengahnya sampai penuh, lalu gulung talinya. Masakan tradisional seperti ini, kita generasi muda harus benar-benar belajar dan mau rajin nerusin makanan tradisional kayak gini. Takutnya nanti kalau orang tua udah nggak ada, itu lestari budayanya itu hilang. Jadi kita harus belajar. Makanya aku share video ini supaya bermanfaat untuk kalian. Pada ujung talinya kita simpul dengan tali yang berbeda agar talinya ini nggak muter terus, bisa tersimpul. Semua era pada modern ini gampang kita mencari informasi dimanapun, jadi nggak ada alasan untuk kita masak itu susah, masak itu nggak bisa. Kalau kita mau berusaha, pasti semuanya bisa. Bisa kalau beli, tapi rasa dan hasilnya nggak memuaskan seperti kita bikin sendiri. Lontong dan lepetnya itu juga nggak tanek, jadi lebih enak bikin sendiri. Lepet aku ini udah aku rebus sekitar 2 jam, dan kebetulan ketupat dan lontong aku udah mateng.
Tips untuk kalian biar ketupatnya ini nggak berair, setelah matang kayak gini usahakan digantung ya, biar airnya keluar. Lepet aku ini juga udah mateng. Aku ngerebusnya ini sekitar 2 jam. Aku nggak barengin ngerebus sama ketupat dan lontongnya, takutnya isian dalamnya hasil dari lepetnya itu warnanya nggak putih, ada hijau gara-gara kena daun pisangnya ya. Jadi aku sendiri kan. Aku suka teksturnya yang masih kerasa ketannya ya, jadi nggak terlalu lembek kayak lontong gitu. Jadi aku ngerebusnya cuma 2 jam. Tapi kalau kalian lebih suka yang teksturnya kayak lontong gitu, bisa kalian tambahin ya sekitar 3 atau sampai 4 jam. Hasil dari ngerebus 2 jam itu kayak gini. Menurut aku ini rasanya lebih gurih. Sesuai selera kalian masing-masing ya. Oke, lepet dan ketupat aku semuanya udah selesai. Jadi aku persiapan mau bikin sayur lodeh. Ini lodeh khas dari Tuban, pakai ale. Ale itu susah ya ditemuin di daerah mana-mana. Aku juga pernah dengar cerita dari teman aku yang waktu dia pindah ke Jakarta, dia itu nyidam pingin lodeh ale. Di sana itu ndak ada, penjual di sana pun bingung ya, sering dikasih kecambah, padahal ale sama kecambah itu beda. Jadi ini khas dari daerah sini, sayur ale dan terong. Lodehnya ini juga aku campur-campur, ada kacang panjang, pepaya muda, dan tahu. Tips untuk kalian kalau masak sayur lodeh terong atau sayur apapun yang pakai sayuran terong, ketika sayurnya udah mendidih baru kalian masukkan terongnya biar nanti hasilnya nggak hitam. Karena suami aku dan aku di kubu yang berbeda, suami aku lebih suka ke ikan asap atau ikan panggang, dan aku lebih suka ke ikan cuek atau ikan pindang. Jadi aku ini pakai ikannya 2 menu ya. Yang terakhir aku tambahin kecambah, dan sayur aku ini udah mateng. Dan alhamdulillah ini suami aku puasa sunnah Senin dan Kamis, dan ini udah waktunya berbuka. Aku mau nyiapin dulu untuk buka suami aku. Aku pakai lontong, lontongnya kelihatan banget kalau ini lembut, enggak keras, dan warnanya juga hijau menggugah selera kayak gini. Ini favoritnya suami, ikan panggang atau ikan asap. Tadi aku juga bikin sambal kelapa. Aku kasih irisan kacang panjang dan kecambah. Sambal kelapa resepnya bawang merah, cabai merah, sedikit terasi, kencur, dan jangan lupa daun jeruk. Ini suami aku mau buka puasa dulu. Untuk pelengkap aku nambahin rempeyek ya, biar rasanya lebih mantep lagi. Aku juga bikin peyek kacang hijau. Jangan bosan-bosan, setiap video aku selalu ada peyek dan kerupuk karena itu menu favoritnya keluarga aku. Oke, sambil nunggu suami aku berbuka puasa, aku mau nyiapin berkatan kupatnya yang akan dibawa ke masjid. Ini penampakannya ya, seperti ini. Aku mau bungkus dulu, dan ini ada istilahnya di sini wajib namanya. Jadi itu uang nanti yang dimasukkan ke kotak amal. Suami aku udah selesai buka dan langsung mau menuju ke masjid. Untuk acaranya membacakan doa untuk ahli kubur atau almarhum dan almarhumah keluarga yang udah meninggal. Aku nggak ikut ke acaranya karena aku punya batita, takut nanti mengganggu. Terima kasih udah menonton video aku. Semoga cerita tradisi di desa aku bermanfaat untuk kalian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.